itu jadi ajudan, bahasa harus tinggi. Kayak gini. Yang penting kita dalam melangkah tuh harus mission impossible itu. Dek, keluarin bahasa Prancisnya. Bahasa Prancis ya, bahasa Keluarin, Prancis. sayang, keluarin ya. Bahasa apa? Prancis. Bahasa Prancis, kenceng gitu ya. Kenceng mau goreng. Strong. Ya. Dengong. Dengong. Is strong. Yang penting ya, pokoknya kita yang penting. Ong. Parle François, monsieur. Nah. Dengong. Bajunya aja udah lain. Cuma terus terang aja gue baru kali ini lihat batik motifnya keramik kayak begini. Ini bukan model keramik, Bu. Waktu jalan deket gang, anak kecil bilang gini, miskin kaya, sangka gue tokek. Ini lain. Din, ada yang nyari. Oh iya, saya siap. Apa kabar, Baik, Mas baik. Didin? Aduh, Mas Didin ini saya udah lama banget gak ketemu. Keren banget sih jaketnya. Ini ade ipar. Adik saya, adik kandung. Walaupun iya. Walaupun tampang kayak tutup botol tapi dia ajudan. Kalau terus terang aja saya di kampung udah paling keren kalau direntetin sama ayam. Duduk silakan, Bu. Ini ajudannya Pak Lurah. Oh, begitu. Yang saya janjikan. Kebetulan kalau gitu. Duduk aja, duduk. Duduk aja. Duduk. Silakan. Saya jemput ya jatuhnya Oh, dong. ditarik sih. Gimana Ibu Erna? Iya, Mbak Didin. Aduh. Kayaknya udah kenal ya. Wah. Saya tuh beberapa itu loh sama ini beliau, tapi bukan di sini, di sana. Di kafe. di kafe. Di kafe. Dia masuk di kafe, saya di Suka parkiran. datang ini, suka datang ke tempat saya. Kalau datang suka ngasih saweran loh. Oh ya? Pantesan uang iuran sampah habis lo. Wah, dia masuk ke kafe. Iya. Biasanya lu ke warteg kesambet deh. Nah, Lu jangan gitu dong, bentang-bentang lu jadi ajudan lurah Gua sekarang. pernah ajak lu ke kafe yang tempat bakar ikan tuh, ikan bakar. Habis ikan orang lu kobok-kobok. Lu nggak pernah ngajak. Itu bukan kafe, orang empang. Emang itu empang? Mah, lihat adek kita sekarang pakai batik. Waduh, bener-bener. Perlu saya beritahukan kepada... Ngomongnya lain. Udah bahasa Perlu Indonesia. saya memberitahukan kepada Pak Miing jangan salah bicara dengan saya. Tuh, Pak. Biasanya lu manggil abang lo. Oh, sekarang lain. Pak. Jadi ajudan. Jadi ajudan. Pakai batik begini. Oh, ya. Alah, kayak anak mau disunat lo. Wah, ini juga prospek di dunia hiburan nih. Iya, Jadi betul. prospek nih. Oh, kemarin di Korea di... Ini enak nih. Aduh. Jadi apa kira-kira? Jadi anak-anakan Jogja. Jadi Udah lengkap. Itu ini udah kayak kanopi kumis. Jadi Bu Erna, yang saya janjikan itu, tahu. jadi sebelum kita akses langsung ke Pak Lurah, lewat dia. Oh, begitu. Kalau sudah dipegang dia, sudah Ntar lu aman. Din, akses kartu kesehatan. Itu akses. Oh, itu akses. Oh, kalau gitu urusan saya beres ya. Ya. Gini loh, intinya saya Pak Didin ya. Oh, Saya mohon tuh maaf lo pakai tempatnya untuk melobi. Nggak apa-apa, namanya juga restoran kan boleh aja ini ya, Pak ya. sekalian ikut ya. siapa Iya, tahu iya, tertarik. iya. Ini Oke. saya pengen ya tempat hiburan saya itu ya dijaga sampai dengan pagi gitu loh. Saya pengennya kan itu kan kalau bulan puasa itu cuma boleh sampai jam 12 ya kalau nggak salah ya. Yang penting barangkali yang penting going aja, going. Maksudnya apa? Going apa going? Lu kalau nyebutin istilah mesti ngerti dulu. Jangan going-going aja. Kalau going-going itu kalau anjing kejepit juga going-going. Bukan itu kain. Itu kain. Bagaimana? Nah ini saya pengennya itu ya jam operasi dari tempat hiburan saya itu Iya. diperpanjang. Oh, bisa Iya. juga. Oh, itu sesuatu Kalau ibu moral. berurusan dengan saya, Itu gampang. di mana? Gampang. Soal tomorrow. Yang penting begini aja. Yang penting books in blue gen. Aduh artinya. Adek kita bahasa Inggrisnya udah mulai gila. Aduh, semenjak jadi ajudan. Waduh, bahasa Inggrisnya gila. Padahal di rapot cuma 4, sekarang tambah gila lo. Lu bahasa Inggris apa ngigo? Itu bahasa Inggris kalau Saya- kami mau belajar Iya. boleh nanti. Saya sudah ajarkan Oh, iya. begitu jadi ajudan, Ajudan. bahasa harus tinggi. Kayak gini. Yang penting kita tuh dalam melangkah tuh harus mission impossible itu. Dek, keluarin bahasa Prancisnya. Bahasa Prancis ya, bahasa Keluarin, Prancis ya. sayang, keluarin Iya. ya. Bahasa apa? Prancis. Bahasa Prancis kenceng gitu ya. Kenceng mau goreng. Strong. Ya. Dengong. Dengong. Is strong. Yang penting ya pokoknya kita yang penting. Ong. Parle François, monsieur. Nah. Dengong.
Spellnya udah spell. Iya. Jadi kembali ke permasalahan. Tadi saya sudah bilang sama Opi ini ajudan. Pokoknya tenang, kita akan ajukan itu kepada Pak Lurah. Pokoknya saya akan sangat berterima kasih sekali masalah itu ya. Pokoknya tenang aja ya. Din. Pokoknya Hati-hati, Din. Nanti warga protes lagi. Loh, ini kan untuk semuanya ya. ini Semua kan dari mana? loh, ini kan untuk menghibur masyarakat. Baik, kalau gitu saya pamit dulu karena saya akan langsung ke Pak Lurah. Oke. Pak Lurah nanti saya ngatur. Sampaikan salam saya buat Pak Lurah dan terima kasih. Nanti kalau soal terima kasihnya pokoknya Kasih duduk. Oh iya. Lebih abdol ketemu aja mendingan Bu sama Pak Lurah. Oh iya, justru Lurahnya itu. ganteng banget. Oh iya? Iya, kalau jalan miring, gue deh. Baik, Bu Era, saya pamit dulu. Ya. Silakan. Ya. Ya, silakan. Iya. Antar aja, antar. Makasih enggak ya. sendiri. Oh, enggak sendiri. Oh iya deh. Dua juga kurang aman. Tapi ngomong-ngomong saya punya lowongan loh buat Mas Opi ya. Apa kira-kira, Mbak? Wah, pokoknya Waalaikumsalam. Pak Ustadz, ya Allah. Ada waktu nih keliling-keliling Pak Ustadz. Silakan. Pak Ustadz, silakan. Silakan Pak Ustadz, silakan. Ya, Masya Allah. Kok ada biasanya kan jarang keluar dari ini urus anak-anak. Tapi kebetulan malam ini Iya, ini warga sudah mulai resah ini melihat tempat-tempat hiburan yang masih buka melampaui batas waktu. Jadi saya pengen ketemu Pak RW membicarakan. Pak RW kemarin sakit, tapi biasanya dia datang insya Allah ke sini. Ya saya juga baru, ini juga pengusaha hiburan nih. Saya bilang, Pak Ustadz, guru ngaji kami di komplek gitu ya. ini. Saya ada keperluan ya, saya mau pergi dulu. Iya. Punya Iya. Pak Ustadz, terima kasih. Silakan. sampai Iya, ketemu ya. kalau dari dunia hiburan ketemu Ustadz alergi langsung aja pergi dia tuh. Iya, gitu Pak Ustadz. Dan ini suruh perpanjang, kalau suruh menarik saya bilang jangan. Kemarin aja kita dengar kalau misalnya kita tidak punya kesadaran, akhirnya masyarakat mengambil tindakan walaupun itu tetap salah. Saya juga resah nih di sini Pak Ustadz. Menghakimi sendiri. Cuman biasanya kan Pak RW ke sini, udah pasti ke sini. Udah pokoknya kita nunggu di dalam karena Pak RW pasti datang. Kalau nggak datang berarti nggak main dia malam ini. Pasti main deh. Silakan Pak Ustadz. Terima kasih. Biasanya memang jam-jam segini nih Pak RW datang karena suka ngontrol, kebetulan kan sekarang bulan puasa. Cuman yang ingin saya laporkan kepada Pak Ustadz sebagai sesepuh di komplek kita ini, memang sekarang kadang-kadang masyarakat juga resah, namun jangan sampai terjadi seperti kemarin. Di kampung sebelah sana kan akhirnya masyarakat mengambil tindakan sendiri ya Mah ya. Dengan merusak kafe lah apa. Itu kan yang buruk ya kita-kita juga orang Islam gitu. Apakah sebetulnya seperti apa sih? Untuk misalnya kalau memang itu kemungkaran atau kezoliman, apakah juga harus dibasmi dengan cara yang zolim atau mungkar juga? Ini kan perlu dikasih tahu kepada masyarakat kita. Syukur Pak Ustadz udah mau turun sekarang nih. Iya. Kemarin juga keliling Pak Lurah ke sini gitu. Tadi kalau Bapak tahu ketemu dengan perempuan tadi pengusaha hiburan. Masa toko kami disuruh Udah bikin hiburan. ada musik-musiknya joget-jogetnya bulan puasa kayak gini. Iya, gitu loh. Jadi mungkin dengan Pak Ustadz turun, ya kita juga minta pandangan lah ya Mah ya. Iya, alhamdulillah. Kalau kami sih menahan untuk tidak berbuat itu gitu loh. Pak Ustadz gimana? Gimana Pak Ustadz? Ya sebetulnya usaha apa saja boleh. Selagi itu tidak membawa kemungkaran di masyarakat. Karena seorang mukmin itu diperintahkan oleh Rasulullah SAW, man ra'a minkum mungkaran falyughayyir biyadihi. Sekiranya engkau melihat kemungkaran, maka rubahlah dengan tanganmu. Dengan tanganmu. Fa ilam yastati fa bilisan. Dengan Kalau kata-kata, kamu lisan. tidak mampu, rubahlah dengan lisanmu. Fa ilam yastati fa biqalbi. Dengan hatimu. Dengan hatimu. Waalaikumsalam. Masya Allah. Saya tuh janjian sama Pak Ustadz Yajir, tak sehari kemana-mana nggak ada, bingung saya. begitu. Padahal saya tuh Duduk. lagi nggak sehat juga. Iya. Ya duduk dulu. Nggak, aku nyari, maaf, iya, nyari Pak Ustadz. Iya. Soalnya saya bingung. Ya, duduk dulu. Katanya kan Silakan, Pak Tarzan. Pak Yajir itu Iya. kan udah nyari saya. Iya. Nggak ada orangnya. Nggak ketemu Ustadz Yasir? Enggak. Yang ini Ustadz Yasir ini. Ya Allah. Masa Saya Pak Tarzan. Saya kira holik, Pak. Waduh, Bapak. Ya, lupa, Pak. Habis sakit nih saya, Pak. Gimana sama warganya sendiri? Ini kan sesepuh di komplek kita. Saya kan lagi nggak sehat saya. Iya. Maaf, Pak, maaf, Pak. 2 hari Tapi ini. sudah baikan Iya, ya. mulai sedikit-sedikit, Pak. Ini Alhamdulillah. pandangan. Iya, baru masuk angin. Kemarin 2 hari yang lalu hilang ingatan. Jadi Pak RW ini kan
kondisi di kampung kita ini sedang kondisi kurang bagus. Itu, Pak. Ada juga pengusaha hiburan yang mungkin bandel, nggak ikut aturan. Lalu akhirnya mungkin menimbulkan masyarakat ambil tindakan sendiri. Atau mungkin yang mengambil tindakan sendiri juga tidak mengerti aturan. Sebetulnya mereka boleh buka. Makanya gitu. saya tanya alasannya jihad, Pak. Ini gimana, Pak? Baru diterangkan oleh Pak Ustadz. Iya. Silakan Pak Ustadz. Jadi kalau seorang mukmin itu melihat kemungkaran, hendaknya dia falyughayyir biyadihi, merubah dengan tangan. Dengan tangan itu konotasinya apa? Nah, Artinya apa, Pak? Artinya Apa dengan harus pakai pentungan kayak kemarin di TV? dengan kekuasaan. Oleh karena itu, melalui perwakilan-perwakilan yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, kemudian dengan orang-orang mukmin yang duduk di pemerintahan, mereka hendaknya membuat peraturan daerah, kebijakan yang bisa mengatur supaya usaha itu tidak menimbulkan kemungkaran, ya. Tetapi juga kalau peraturan daerah sudah dibuat, hendaknya ditegakkan. Kadang-kadang kita ini bisa membuat aturan, tidak bisa. Jadi kalau misalnya menegakkannya. menyelesaikannya, kalau dianggap itu kemungkaran dengan tangan itu kok diartikan, ditafsirkan dengan pentungan, kan dirusak tuh kaca Nah, segala itu macam. dengan Orang pentungan, orang tidak dengan tangan. Oh, dengan pentungan. Tapi kan dipegangnya oleh tangan. Kalau dengan tangan itu adalah dengan Bedanya kekuasaan. tangan dengan pentungan itu apa, Pak? Nah, yang dimaksud di sini tangan tangan, adalah kekuasaan. secara majas. Artinya dengan kekuasaan. Jadi seseorang tangannya cukup menandatangani Kebijakan. peraturan daerah antara eksekutif dengan wakil rakyat, dengan legislatif membuat ketentuan, kemudian dilaksanakan oleh para penegak hukum. Dalam hal ini tentu saja polisi Pamong Praja, kalau Perda bersama tentu saja dengan aparat kepolisian yang harus membackup. Jadi kalau Saya tuh masyarakat paling itu ketakutan, sendiri. Pak. Jadi masalahnya saya tuh serba di tengah-tengah. Ini yang buka hiburan juga warga saya, aturan sudah jelas, tapi dari sisi lain masih begitu. Bingung, Pak, saya ini. Jadi sebetulnya masyarakat membuat sweeping atau menutup seperti itu, dia juga tidak punya hak sebetulnya, Pak. Ya, jadi dia kalau dia tidak punya kewenangan, tidak diberi mandat oleh rakyat, dia tidak bisa dengan tangannya karena dia tidak punya tangan kekuasaan. Maka dia bisa dengan lisan. Ya. Seperti saya sebagai seorang ustadz paling mengingatkan saja kepada para pengusaha supaya ya setidaknya meninggang lah umat Atau yang kepada sedang para beribadah. pemimpin mengusulkan agar bikin kebijakan yang baik. Kepada para pengambil kebijakan bagaimana mengatur peraturan daerah itu. Kepada para pekerja malam, ya tempat hiburan itu supaya Perda itu mengatur juga bahwa mereka kerja 11 bulan tapi digaji 12 bulan. Ya, jadi selama 1 bulan libur tetapi tetap diperhatikan kesejahteraannya. Oh, gitu. Kalau tidak bisa dengan tangan, maka dengan lisan. Dengan lisan. Kalau lisan tidak dengan hati. Dengan Artinya hati, apa tuh, Pak Ustadz? setidaknya kita Berdoa. mendoakan, ya berharap kepada Allah mudah-mudahan disadarkan mereka yang masih berpuasa.